Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nafisa, program studi pendidikan sosiologi. Nah, video ini yaitu video kedua dari tugas saya yang berjudul kewarisan. Baik, langsung saja kita membahas mengenai kewarisan ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu warisan itu apa. Nah, warisan ini merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang meninggal, dan itu akan diberikan oleh ahli waris atau sosok yang wajib atau sosok yang pantas untuk mendapatkannya. Misalnya kerabat ataupun orang tua yang memiliki dalam artian yang memiliki sangkut paut atau hubungan darah, dan juga orang-orang yang telah disebut atau dicantumkan namanya untuk diberikan warisan nantinya. Oke, ketentuan hukum dasar dari warisan. Nah, materi yang kedua yaitu hukum dasar kewarisan. Nah, hukum dasar kewarisan ini itu ada dua, yaitu telah diatur dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 7 dan juga ayat 11. Nah, yang dimana artinya surah An-Nisa ayat 7 ini bahwasanya Allah berfirman, yang dimana mengatakan bahwasanya warisan ini telah diatur sebaik-baik mungkin, yang dimana seorang anak lelaki dan perempuan sama-sama memiliki warisan oleh orang tuanya maupun kerabatnya, yang dimana baik sedikit maupun banyak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Nah, dalam artian warisan ini sudah ada dan tidak ada yang beda, baik dari perempuan maupun laki-laki, semuanya dapat warisan. Terus surah An-Nisa ayat ke-11 yang mengatakan bahwasanya warisan ini telah diukur atau telah ditentukan jumlahnya berdasarkan laki-laki jenis kelamin. Nah, laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki jumlah atau nominal warisan yang sama. Nah, yang dimana isinya itu, isi surah An-Nisa ayat 11 ini mengatakan bahwasanya bagian dari seorang lelaki setara dengan bagian dua orang perempuan. Nah, artinya apa? Artinya satu laki-laki itu bagiannya sama dengan bagian yang didapatkan oleh dua orang perempuan. Nah, misalnya lelaki kan dapat 2, perempuan 1. Jadi kalau 2 orang perempuan, 1 laki-laki, 2 orang perempuan 2 bagiannya, dan 1 orang laki-laki 2 bagiannya. Dalam artian lelaki itu mendapat 2, sedangkan perempuan hanya 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke ahli waris dan juga pewaris dan ahli waris. Nah, pewaris sendiri itu merupakan sosok yang akan mewariskan, sosok yang memiliki harta, dan ini nanti orangnya ini akan mewariskan hartanya atau sesuatu yang miliknya kepada ahli waris. Nah, ahli waris ini yaitu orang yang berhak menerima dari pewaris, orang yang menerima. Jadi pewaris ini orang yang memberi dan ahli waris ini orang yang menerima. Nah, ada 3 macam dari ahli waris dan juga pewaris ini, yaitu
Yang pertama yaitu asabi. Nah, asabi ini yaitu pewaris atau ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan orang tuanya atau keturunannya. Soalnya saudara, ayah, ibu, dan juga nenek, kakek, cucu, anak. Sedangkan yang kedua yaitu ahli waris atau pewaris faraid, yang dimana merupakan hubungan pernikahan atau hubungan lainnya, misalnya suami, istri, dan juga mertua atau menantu. Nah, yang terakhir yaitu ahli waris atau pewaris wasi, yang dimana ini merupakan sosok yang ditunjuk atau sosok yang telah diwasiatkan atau ditentukan oleh pewaris kepada ahli waris. Nah, misalnya teman atau orang yang sudah berjasa dalam hidup pewaris. Nah, bagaimana ketentuan kewarisan ini? Nah, ada 3, yaitu yang pertama, warisan itu hanya dibagi saat dilaksanakannya saat ada perintah atau saat pewaris ini telah meninggal dan sudah jauh sebelum meninggal itu pewaris sudah menentukan dan juga menyepakati, dan ini sangat wajib dituruti sesuai dengan apa yang dimau oleh pewaris. Nah, yang kedua yaitu warisan ini bisa dibagi ketika utang-utang si pewaris atau orang yang telah meninggal ini dibayar lunas. Jadi warisan tidak bisa dibagi ketika masih ada utang-utang si pewaris. Dan terakhir yaitu orang yang ditunjuk dalam wasiat ini berhak mendapatkan wasiat juga. Selain itu ada juga ketentuan lainnya, seperti warisan ini harus dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua yaitu warisan ini tidak bisa dibagikan kepada orang yang murtad atau keluar dari Islam. Jadi ini warisan bisa dibagikan ketika orang itu Islam atau orang itu masuk Islam atau mualaf. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kewarisan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan juga minimnya pengetahuan saya mengenai kewarisan ini. Izin mengundurkan atau izin mengakhiri pembahasan materi ini. Saya Syarifah Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.